Pelatihan di Akademi Ragunan jauh lebih kejam dari yang kalian duga. Bahkan murid termuda pun harus menjalani latihan tanpa ampun. Saat ini, mereka semua memegang beban berat sambil melatih teknik pernapasan, berusaha bertahan selama mungkin. Sebagian besar dari mereka sangat kesulitan. Hanya sedikit yang berhasil bertahan. Namun, ada satu bocah yang benar-benar menonjol. Dia tidak hanya memegang beban yang sama dengan murid lainnya. Dia menumpuk bongkahan batu besar di atas beban tersebut. Bahkan instruktur pun terkejut dengan kekuatan dan ketahanannya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bocah ini adalah reinkarnasi dari manusia terkuat di bumi, sang pendiri keluarga Lragon itu sendiri. Bahkan dia pun akhirnya mati ketika waktunya tiba. Namun, itu bukanlah akhir. Dia membuka matanya di tubuh barunya, tubuh seorang bayi. Fakta bahwa dia menjadi bayi sangat mengejutkannya. Ada bayi-bayi lain yang hadir di sana juga. Dari pengamatannya, dia menyimpulkan bahwa dia pasti terlahir kembali ke dalam keluarga Lragon sekali lagi karena mereka semua ditempatkan di sebuah bangunan terpisah. Saat itulah, datanglah para pelayan Lragon membawa kereta dorong berisi cairan merah yang aneh. Di antara mereka ada seekor goblin yang kehadirannya segera membangkitkan kecurigaan sang pahlawan. Para pelayan itu pertama-tama memaksa goblin itu meminum cairan tersebut, menyebabkan makhluk itu merasakan sakit yang luar biasa sebelum akhirnya meledak menjadi tumpukan darah. Tes ini menunjukkan bahwa konsentrasi sihir dalam cairan itu cukup tinggi, sebuah titik yang sempurna. Para pelayan segera mulai memberikan cairan merah aneh yang sudah diancerkan itu kepada semua orang. Sang pahlawan tidak benar-benar memahami situasinya, dan saat gilirannya tiba, dia menyadari bahwa cairan itu bukanlah susu, melainkan sesuatu yang meluap dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Ini adalah darah naga kuno dan mereka memaksa mereka meminumnya. Secara insting, dia harus memuntahkannya dan dia sudah menelan sedikit. Seperti yang dilakukan bayi-bayi lain, dia harus melakukan hal yang sama dan memuntahkan cairan itu sebelum dia meledak. Namun, dia kembali memikirkan pilihannya dan memutuskan untuk menyerap semua kekuatan sihir ini yang akan membantunya mencapai puncak sejati seni bela diri. Dia mungkin bahkan bisa mengejutkan dirinya di masa lalu. Dengan pemikiran itu, dia meminum semua cairan tersebut, menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak pernah meremehkan Gilfus Oragon. Dia menyerap semua kekuatan sumber sejati naga kuno demi mencapai puncak seni bela diri, ketinggian yang tidak pernah bisa dia capai di kehidupan sebelumnya. Para pelayan terkejut karena dia mampu menyerap cairan itu dengan begitu tenang, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya karena hasilnya menguntungkan mereka. Bayi-bayi lain tampaknya juga selamat, tetapi kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Seperti yang diharapkan dari tubuh bayi, rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. 7 tahun kemudian, anak yang dulu dikenal sebagai Gilfus kini berganti nama menjadi Zeke Elragon. Dia berlatih tanpa henti dan dia bisa merasakan dengan jelas betapa luar biasa tubuhnya sekarang. Ini semua berkat darah naga kuno yang mengalir di dalam dirinya. Sumber kekuatan ini ada pada semua makhluk hidup. Namun, darah naga kuno yang dikonsumsi Zeke dan bayi lainnya mengandung sejumlah besar dua kekuatan sumber yang berbeda. Mereka yang menyerap sedikit saja cairan ini akan mendapatkan tubuh yang jauh lebih unggul dari manusia biasa. Untungnya, hal itu menguntungkannya. Sang pahlawan yang dipandu oleh naga suci menuju kekuatan sumber yang telah dia serap di kehidupan sebelumnya. Mengambil setiap tetes kekuatan unik naga kuno itu, dia mengalami transformasi yang begitu menakjubkan sehingga dia sendiri sulit mempercayainya. Secara logika, dia seharusnya sudah mencapai setidaknya 4 bintang. Sekarang, sebuah bintang adalah sumber kekuatan yang sangat terkompresi, terbentuk ketika seseorang membayangkan tubuh mereka sebagai alam semesta dan membiarkan sebuah bintang melayang di dalamnya. Namun, setiap bintang tambahan menjadi semakin sulit untuk dibentuk dan semakin banyak bintang yang dimiliki seseorang, semakin besar kekuatan mereka. Sang pahlawan telah mencapai peringkat 10 bintang yang tak tertandingi, menjadi satu-satunya orang di dunia yang pernah melakukannya. Sudah 7 tahun berlalu sejak dia terlahir kembali. Ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya tidak pernah menampakkan diri. Terlahir kembali ribuan tahun di masa depan sangat mengejutkannya. Namun yang lebih menjengkelkan baginya adalah realitas era ini. 1000 tahun kemudian, dunia telah menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yah, bukankah itu gambaran singkat tahun 2025? Contoh paling jelas dari hal ini adalah ritual persidangan naga. Hanya bayi-bayi yang selamat yang diizinkan berlatih sebagai pejuang keluarga Lragon. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun rintangan yang mampu menghalangi jalan sang pahlawan. Zeke mencoba menyelidiki pelatihan tempur di keluarganya, tetapi para pelayan tidak mengatakan apa-apa, lebih tepatnya mereka tidak diizinkan untuk bicara. Pelayan yang berinteraksi dengannya adalah petarung bintang 3 yang sudah cukup untuk pelatihan tempur dasar. Dia merasa lelah melakukan interaksi yang sangat terbatas ini bahkan setelah tinggal bersama selama 7 tahun. Kemudian, dia pergi ke hutan dan memakan ramuan beracun sebagai bagian dari latihannya. Dia pertama kali merasakan kehadiran seseorang dan melihat seekor babi hutan yang marah dengan kabut hitam di sekitarnya yang tidak ada 1000 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, mereka terlibat perkelahian dan dia menghantam babi hutan itu dengan pukulan yang kuat. Kerusakannya tampak mengejutkan bagi seseorang di levelnya 1 bintang, tetapi kualitas bintanglah yang benar-benar penting. Sang pahlawan pergi membawa babi hutan itu dan memutuskan untuk melakukan perjalanan. Tanpa sepengetahuannya, seorang pria aneh telah bersembunyi di dekatnya. Dia menyaksikan pertarungan itu dan segera menyadari bahwa Zeke bukanlah anak biasa. Tidak hanya Zeke mengalahkan babi hutan itu dengan mudah, tetapi dia juga menyadari kehadiran pria tersebut. Namun, sebagai anak dari kepala keluarga, Zeke tidak diizinkan pergi dengan bebas dan tetap berada di bawah pengawasan konstan. Orang asing itu menjadi tertarik padanya. Kemudian, sang pahlawan mendengar sekelompok pejuang sedang mendiskusikan sesuatu. Dia memasuki ruangan
dengan menanyakan ketertarikan mereka, yang kemudian mereka jelaskan bahwa mereka datang untuk menjemput Zeke dan dia harus mengikuti ujian yang membuat sang pahlawan marah. Dia pikir dia dikembalikan ke keluarga utama, tetapi mereka membawanya ke Sarang Naga untuk ujian tersebut. Ini adalah institusi pendidikan eksklusif milik keluarga Ragon yang mereka dirikan selama milenium tersebut. Setiap orang yang lahir di keluarga ini harus mendaftar di akademi ini pada usia 7 tahun dan hari ini adalah hari ujian masuk dan sang pahlawan belum diajarkan satu hal pun. Sang pahlawan memegang kepalanya, mengetahui bahwa ujian itu wajib. Zeke tanpa sangat kelelahan, memicu seorang anak bernama Langis dari desa Old Skale untuk menyelah dan berbicara dengannya. Zeke menganggap Langis awalnya penakut, tetapi dia segera menyadari bahwa bocah itu memiliki keberanian di balik penampilan luarnya yang gugup. JK memperkenalkan dirinya sebagai balasan. Saat sang pahlawan menjelaskan kekhawatirannya terhadap ujian karena dia tidak tahu apa isinya, Langis merasa heran. Sebelum percakapan berlanjut, Retin dari desa Old Skale memanggil Langis dan mulai merundungnya. Dia berteriak mengejek, memberitahu Langis bahwa dia seharusnya diam di rumah saja karena orang sepertinya tidak akan pernah bisa masuk ke akademi karena ayahnya hanyalah seekor naga tiruan. Keluarga Ragon mengikuti hierarki kaku yang ditetapkan oleh manajer absolut. Naga rendah diklasifikasikan sebagai pemula. Naga muda dikenal sebagai prajurit biasa. Naga dewasa termasuk dalam kelas kapten dan naga tetua menempati peringkat tertinggi sebagai tetua atau eksekutif. Di posisi paling bawah adalah naga tiruan, mereka yang gagal masuk ke sarang naga atau tidak bisa lulus. Orang-orang ini dicap sebagai imitasi, tetapi Langis ingin menghapus label naga tiruan dari keluarganya. Sang pahlawan berbicara membela temannya bahwa dia setidaknya berhak mendapatkan kesempatan untuk mencoba. Hal itu membuat para perundung semakin marah dan mereka mulai menjelek-jelekan makhluk malang itu. Namun Zeke terus membela teman barunya. Tak lama kemudian, pemuji naga dewasa mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai di mana semua pelamar harus mengambil label nomor setelah registrasi dan menuju ke gerbang kedua dengan tertib. Langis menyarankan agar sang pahlawan mundur jika dia tidak yakin tentang ujian atau kurang kemampuan, tetapi dia tanpa percaya diri meskipun dia tidak tahu isi ujiannya. Tes pertama adalah menggores batu dan siapapun yang berhasil melakukannya akan lulus ujian. Hanya senjata yang disediakan yang boleh digunakan atau peserta bisa menggunakan tangan kosong. Para murid memiliki 3 kali kesempatan. Zeke menganggap tes itu terlalu ringan yang mengejutkan temannya karena dia mengira ujiannya akan berada pada tingkat yang mengerikan. Tes dimulai dan Langis mulai panik sementara bocah kita duduk dengan tenang. Batu yang digunakan dalam tes tersebut memiliki sifat regeneratif yang memungkinkannya memperbaiki kerusakan kecil hampir secara instan. Terlebih lagi, setiap serangan yang didorong murni oleh kekuatan kasar akan dipantulkan kembali dengan dampak ratusan kali lipat dari aslinya. Langis menjelaskan bahwa seseorang harus mengalirkan kekuatan sumber ether dengan benar di dalam tubuh saat menyerang untuk meninggalkan goresan. Sang pahlawan memahami bahwa kualitas ini lebih kepada penanganan kekuatan sumber ether daripada keterampilan bela diri. Sebagian besar murid sepertinya bisa lulus ujian, termasuk para perundung itu. Ada diskualifikasi berturut-turut dari para murid yang sedang berlangsung. Akhirnya, tibalah waktunya untuk menguji sang pahlawan dan dia menolak untuk mengambil senjata apapun. Mereka bertanya kepada sang pahlawan apakah dia yakin menggunakan tangan kosong yang kemudian dia setujui. Semua orang mulai membicarakannya, mengira dia akhirnya akan gagal dalam tes sementara Langis mengkhawatirkannya. Saat tes dimulai, sang pahlawan menganalisis batu itu dengan cermat. Dia menyadari bahwa batu itu pasti terbentuk lebih dari 1000 tahun yang lalu karena dia belum pernah menemukan mineral seperti itu sebelumnya. Saat itulah, dia mengangkat tinjunya dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia menghancurkan batu regenerasi itu dengan jurus teknik tempur pembantai naga miliknya dan lulus ujian. Kerumunan tiba-tiba terdiam karena hasilnya sangat tidak terduga bagi mereka. Langis dipenuhi dengan kegembiraan murni beserta kejutan. Berdiri di dekatnya, sang penguji menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah sang pahlawan mungkin merupakan anak haram dari keluarga yang kuat. Lagi pula, hanya pejuang dengan peringkat bintang 4 atau peringkat bintang 5 yang mampu melakukan hal seperti itu. Sebagai hadiah, sang pahlawan diberikan ramuan hijau meskipun dia tidak yakin akan signifikansinya. Kemudian, Langis menjelaskan kepadanya bahwa dia mendapatkan ramuan penyembuh kelas normal. Zeke bertanya-tanya apakah ini bisa jadi alisir, ramuan yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka. Ini mengandung tanaman herbal unik dengan inti alisir murni dan dari binatang suci serta hantu yang sangat jarang ditemukan. Ramuan itu menyembuhkan luka lama maupun luka baru sekaligus meningkatkan ether seseorang secara drastis. Karena bahan-bahannya yang langka, ramuan itu sangat sulit untuk dimurnikan dan hampir tidak pernah muncul di pasar. Langis menambahkan bahwa ramuan yang diproduksi oleh keluarga Ragon jauh melampaui yang dijual di toko-toko biasa. Sang pahlawan merasa takjub sementara temannya terus memujinya. Dengan itu, para perundung juga lulus ujian dan sekarang giliran Langis. Dia memilih untuk menggores batu dengan pedang dan gagal melakukannya. Ini adalah kesempatan terakhirnya dan para perundung sudah mulai menghinanya, menyebutkan betapa hal itu sudah sangat diduga dari seekor naga setengah. Zeke kemudian menyarankannya untuk menggunakan tombak daripada pedang yang tidak cocok untuknya karena dia kesulitan untuk membuat satu goresan pun dengannya. Semua orang menertawakannya karena begitu lemah, tetapi sang pahlawan menyelamatkan temannya dengan menyuruhnya mengganti senjatanya menjadi tombak. Ayah Langis
Langis tidak pernah diizinkan masuk ke sarang naga, dan mereka bahkan mengejeknya dengan menyebutnya naga setengah. Tapi dia tidak pernah menyerah dan membesarkannya. Jadi sekarang dia ingin membuktikan bahwa semua orang salah, tapi dia tidak yakin bagaimana menggunakan tombak dengan benar. Seke menyarankannya untuk menusukkannya lurus tanpa berpikir terlalu keras. Mustahil bagi seseorang untuk menusukkan tombak dengan lurus dan rusak batu regenerasi bagi yang memegang tombak untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak boleh menghakimi dirinya sendiri tanpa mencoba. Mereka berdua baru bertemu hari ini, tetapi karena sang pahlawan sangat mempercaya Langis, maka dia juga ingin melakukannya tanpa membuang waktu. 1 detik pun, dia menusukkan tombak itu lurus ke arah batu dan merasa seolah tombak itu adalah bagian dari tubuhnya sejak awal. Yang mengejutkan mereka, dia tidak hanya menggores batu itu, tetapi menembusnya. Seke sangat terkesan dan bersorak keras untuknya. Dan beginilah cara dia lulus ujian, yang bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Air mata kebahagiaan jatuh di wajahnya sementara para perundung semuanya tegang. Dengan ini, tes berakhir dan upacara penerimaan dimulai. Seke bertanya-tanya apakah hanya ada 1 tes, tetapi temannya menjelaskan bahwa mungkin ada tes lain setelah mereka masuk. Kepala keluarga Ragon masuk untuk memberikan kata-kata selamat kepada mereka. Seke mengomentari wajah suram sang kepala keluarga sementara Langis mencoba membuatnya diam. Di sana, Seke bertemu dengan keluarga Ragon. Pasukan saat ini dengan cukup banyak level bintang 6 di antara mereka, yang tampak seperti kekuatan yang lumayan. Bala Eldra adalah kepala keluarga, yang terlihat berada di level bintang 8. Level bintang ini hanya ada selusin di seluruh dunia 1000 tahun yang lalu. Seke tampaknya memiliki kebencian terhadap ayahnya sendiri. Datanglah kata-kata dari Lord Bausa yang menyarankan untuk menjadi daging dan darah. Ragon, auranya begitu kuat sehingga para murid jarang bisa bernapas. Semua orang hancur oleh tekanannya yang kuat. Sang pahlawan menyadari bahwa dia tidak bisa menahannya. Saat itu juga, seekor naga tua memuji kata-kata mulia sang tuan, mengklaim bahwa itu semua hanyalah masalah kata-kata sementara semua orang merasa lega dengan perubahan atmosfer tersebut. Tak lama kemudian, salah satu pejuang memberitahu mereka bahwa pembagian asrama sekarang akan diumumkan dan mereka yang dipanggil harus segera pindah. Seke penasaran apakah mereka tidak akan pergi ke tempat yang sama yang kemudian dijelaskan oleh temannya bahwa ada 4 asrama di sarang naga. Murid yang diizinkan masuk ke gedung akan ditempatkan di salah satu dari 4 asrama, timur, barat, utara, dan selatan. Seke telah ditempatkan di asrama timur Sarang Naga. Dia berkeliling di dalam asrama, kesulitan menemukan kamarnya dan akhirnya sampai dan memberikan salam hangat kepada teman sekamarnya. Yang mengejutkan, dia mendapati Langis sebagai teman sekamar barunya, dan mereka berdua tampak senang. Seke tampaknya tidak punya rencana untuk hari ini, dan temannya memberitahu bahwa pelatihan akan dimulai besok. Karena sang pahlawan tidak mengetahuinya, dan tidak memperhatikan pengumuman, temannya memarahinya. Sang pahlawan berencana untuk meninggalkan tempat membosankan ini dan melakukan perjalanan. Tapi batu regenerasi, ramuan penyembuh, dan hal-hal menarik lainnya muncul di jalannya. Jadi sekarang menetap di kediaman Ragon sedikit lebih lama tidak terdengar buruk baginya. 1 bulan telah berlalu sekarang. Ada sesi pelatihan berlangsung yang membantu dalam pengajaran nafas naga, dan metode ini dibuat oleh kepala keluarga Ragon ke-15. Beberapa murid sudah menguasai teknik ini seperti Nona Leika yang tampaknya terlihat seperti bintang kedua. Lalu ada Seke dengan keterampilannya yang luar biasa dan tanpa pengajaran yang membuat pelatih bertanya-tanya apakah dia mewarisi kekuatan sang kepala keluarga. Teknik napas Raja Naga milik sang pahlawan telah dimodifikasi dan diwariskan sebagai napas naga. Teknik-teknik ini adalah cara untuk menarik ether dari udara ke dalam tubuh dan mengolahnya yang dapat membantu dalam meningkatkan ether seseorang. Seberapa baik teknik itu bekerja dipengaruhi oleh keterampilan pengguna dan inilah alasan setiap keluarga bangsawan memurnikan gayanya sendiri dan menjaga teknik yang sudah jadi. Namun jika teknik ini hanya berfungsi saat berdiri diam, itu tidak berguna bagi sang pahlawan karena teknik napas Raja Naga sebelumnya memungkinkan dia menggunakan ether saat bergerak tanpa memutus napas dan efeknya sangat besar. Namun karena itu adalah teknik yang sulit, hanya sedikit yang mewarisinya. Sang pahlawan menyederhanakannya agar siapapun bisa menggunakannya untuk memperkuat klan mereka. Namun dia tidak pernah mengira itu akan berevolusi dan bertahan bahkan setelah reinkarnasinya. Kemudian saat makan malam, Seke menyarankan Langis untuk makan atau dia tidak akan menjadi lebih kuat karena dia lemah dan dia perlu berlatih lebih keras. Saat dia sedang memikirkan bagaimana beberapa dari mereka sangat terlatih, Leika menyela sang pahlawan, menyebutkan bahwa dia luar biasa sebelumnya. Langis menjadi sangat gugup dan memberitahu bahwa dia adalah putri kepala keluarga. Karena benar-benar tidak peduli, bocah kita menyebutkan bahwa dia juga putra kepala keluarga. Dia terus menjawab pertanyaannya dengan cuek sambil menasihati Langis untuk makan makanan daripada melamun. Hal ini membuatnya bersemangat dan dia menawarkan Seke untuk menjadi bawahannya karena sebagai anak haram, dia butuh sekutu. Dia ingin Seke membantunya menjadi kepala keluarga berikutnya dan sebagai imbalannya dia akan memberinya imbalan yang besar tetapi Seke dengan tenang menolak tawaran tersebut. Bahkan ketika dia mencoba untuk menyuapnya dengan ramuan kepala keluarga, dia menolaknya. Leika dapat memproyeksikan ethernya keluar tubuhnya yang cukup mengesankan untuk dicapai pada usianya. Dia dengan agresif memberitahu Leika bahwa dia tidak tertarik menjadi kepala keluarga dan tidak akan melayani siapapun karena dialah yang terkuat. Leika menantangnya bertarung dan semua orang pergi ke lapangan latihan untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Seke menyadari bahwa keadaan berubah menjadi serius sementara Langis memberitahunya bahwa dia bukan hanya putri Lord Bala, tetapi juga memiliki darah Tipen, salah satu dari 4 keluarga besar yang mendukung Eldragon. Seperti anak-anak lainnya, dia adalah seorang jenius dan baru berusia 7 tahun. Dia menguasai setiap jurus di keluarganya. Sayangnya, ini adalah hal baru bagi sang pahlawan karena dia hanya mengenalnya sebagai putri kepala
keluarga. Namun tetap saja, dia tampak percaya diri. Dan ketidaktahuannya akan banyak hal membuatnya semakin bersemangat. Meskipun temannya terus bersikeras bahwa dia tidak punya peluang di depan Nona Leika, kedua petarung itu sudah lebih dari siap. Zeki menanyakan alasan dia memaksanya untuk bertarung. Itu karena dia ingin menjadi kepala keluarga berikutnya dengan mengalahkannya dan mengklaim kursi tersebut untuk membuatnya melayani di bawahnya. Ketika sang pahlawan tampak tidak tahu apa-apa tentang keluarganya sendiri, Leika bertanya apakah itu karena dia anak haram dan menjelaskan bahwa termasuk dirinya ada 5 ahli waris yang bersaing untuk menjadi kepala keluarga berikutnya dan semuanya membawa darah dari salah satu dari 4 keluarga besar Elragon kecuali dia, dan untuk mengamankan posisinya dia ingin mengalahkannya sekarang juga. Dengan itu, dia mengayunkan pedang besarnya seolah-olah itu bukan apa-apa, tetapi sang pahlawan dengan mudah menghindari serangan itu. Serangannya terus bertambah cepat dan semua orang mengerti bahwa inilah artinya menjadi anak kepala keluarga. Leika terus melancarkan serangannya sementara Zeke terus-menerus menghindarinya tanpa mengeluarkan usaha berarti. Langis juga terkejut. Sang pahlawan memuji gaya bertarungnya yang tak terduga, tetapi dia mendesaknya untuk terus bertarung. Dia melakukannya dengan semestinya dan melancarkan pukulan, menjatuhkannya, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Yang kemudian dikonfirmasi oleh sang pahlawan bahwa dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan bintang 1 yang pernah dia temui, tetapi pada akhirnya dia tetaplah seorang bintang 1. Dia lebih lanjut menjelaskan bagaimana dia mengamati pernapasannya, kedutan ototnya, dan bentuk matanya untuk melacak gerakannya dan sisanya hanyalah pengalaman. Leika belum siap menyerah dan kembali menyerangnya, tetapi malah berakhir terhempas. Dia terkesan bagaimana dia mengumpulkan kekuatan sumber sejati di intinya untuk menahan hantaman itu. Ketika Langis mencoba menyela, Zeki menyarankan agar dia tetap di belakang. Saat itulah, wanita itu mencapai level bintang 2 yang tampak jelas dari auranya. Pada level ini, seseorang dapat memproyeksikan kekuatan sumber sejati keluar tubuh yang dibentuk untuk seni bela diri, dan proyeksi itu disebut aura. Menurutnya, sang pahlawanlah yang membantunya menerobos ke level bintang 2. Jadi sekarang dia tidak punya peluang. Dengan itu, dia melancarkan serangan yang cepat dan kuat yang akhirnya tidak bisa dihindari oleh sang pahlawan sepenuhnya. Sekarang sang pahlawan menghadapi gaya yang berbeda dari seni pedang besar roh guntur sejati yang membuatnya semakin bersemangat. Leika menggunakan teknik serangan guntur dan serangan kilatan cahaya guntur. Awalnya, sang pahlawan tanpa menikmatinya, tetapi kemudian menyadari bahwa levelnya sudah terlalu tinggi, dan kilas sebanyak itu akan sulit ditangani dalam kondisinya saat ini. Hanya satu bintang yang membuat perbedaan besar antara keduanya. Gerakannya sederhana, sama seperti sebelumnya, tetapi begitu dia berubah ke level bintang 2, seni pedang besar roh guntur itu meledak dalam kekuatannya. Dia memang cepat, tetapi sekarang dia lebih cepat lagi. Dan bagian yang aneh adalah jebakan kilat di sekitar tubuhnya yang mustahil dicapai 1000 tahun yang lalu. Sang pahlawan tidak bisa menyerang balik karena dia tidak yakin tentang kekuatan itu. Sang pahlawan memiliki banyak kepercayaan diri karena dia masih tersenyum dalam situasi seperti ini. Hal ini paling membuat lawannya jengkel dan dia terus memujamkan serangan kilatnya ke arahnya. Tetap saja, sang pahlawan berdiri tegak. Saat Langis mendesaknya, Leika memutuskan untuk berhenti jika dia menyerah dan bersumpah setia padanya. Karena sang pahlawan menolak, dia menyatakan akan menggunakan setiap inci kekuatannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan itu, datanglah roh guntur, teknik seni rahasia pertama, guntur surgawi, dan sang pahlawan terbaring tak berdaya di tanah. Pertandingan dinyatakan berakhir, tetapi yang mengejutkan mereka, Zeki bangkit kembali, melepaskan serangan listrik, membuat lawannya penasaran. Dia menjelaskan bagaimana dia sengaja menerima serangannya untuk mempelajarinya dan entah bagaimana dia bisa menggunakannya juga. Saat dia menerima serangan itu, dia terus menggunakan teknik pernapasan Raja Naga miliknya yang bereaksi dengan energi kilatnya. Kilat mulai dihasilkan di dalam tubuhnya, dan dia bisa mengendalikannya sendiri tanpa menyadarinya. Dia tidak tahu banyak detailnya, tetapi menurutnya, seluruh klannya memiliki konstitusi khusus, dan dia menerima pelajaran berharga dengan menggabungkan kedua teknik tersebut. Terlebih lagi, berkat Leika, Ki juga mencapai level bintang 2, dan pertarungan belum berakhir. Zeki tampaknya merasakan sifat-sifat kekuatan yang luar biasa, dan akan segera memahaminya. Langis tegang menyaksikan kekuatan sejati para kepala keluarga, dan bahkan serangan kilat Leika tidak mengenai sang pahlawan. Pertarungan terus berlangsung di antara keduanya, dan setelah beberapa saat sang pahlawan memutuskan untuk mengakhirinya dengan menciptakan teknik baru atau jurus spesial. Sementara lawannya tenggelam dalam pikiran, dia memutuskan untuk mengambil alih serangan dan menggunakan jurus spesial seni pembantai naga untuk melancarkan hantaman dan menjatuhkannya dalam sekejap. Pertarungan itu sangat memukau dan Leika sekarang tidak percaya pada kekalahannya karena dia bahkan harus melampaui saudara-saudaranya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Sang pahlawan terkesan dan memuji keterampilannya dengan senyuman. Dia bahkan memotivasinya untuk mempelajari hal-hal baru karena ini bukan terakhir kalinya dan dia harus melawannya lagi. Zeki menawarkan Leika pertarungan lain di lain hari sementara dia menganggapnya sebagai individu yang tidak terkalahkan. Setelah beberapa jam di dalam Fissure, Lord Balsa sedang melatih jurus pertama seni tempur naganya. Hanya sepatah kata yang menyela. Melaporkan tentang putrinya bahwa dia telah mencapai level bintang 2 yang cukup memukau pada usianya dan pada saat kelulusan mereka dia bisa mencapai level bintang 4 atau bahkan bintang
Bintang 5. Sang penguasa masih tidak terganggu dan memerintahkannya untuk tidak membuang waktu dan berbicara dengannya saat dia bisa menggunakan bakat itu sendiri. Prajurit itu memberitahu bahwa dia baru saja dikalahkan dan orang yang mengalahkannya adalah putranya sendiri, Lord Zeke. Balsa memahami hal itu karena ibunya juga memiliki bakat bertarung. Namun ia sudah lama tiada saat Zeke lahir. Maka, menjadi bagian yang penasaran siapa yang bisa mengajarinya keterampilan yang cukup kuat untuk mengalahkan Bintang 2. Tapi ia diberitahu bahwa Lord Zeke mencapai level ini dengan sendirinya tanpa bimbingan siapapun. Dalam hal ini, Lord Balsa memerintahkan untuk memulai uji coba. Pertama, yang dirasa terlalu dini, dan sebagian besar siswa bahkan belum mencapai level bintang pertama. Namun menurutnya, itu adil bagi setiap individu, tidak peduli apakah mereka telah berlatih atau belum. Mereka yang tidak bisa selamat dari uji coba pertama tidak memiliki masa depan, dan ia menyatakan mereka tidak layak untuk Elragon. Ia memerintahkan untuk memanggil Freya kembali guna mengawasi dan memimpin ujian serta menjaganya dengan ketat. Sepanjang waktu, keesokan harinya, latihan rutin seni bela diri naga sedang berlangsung. Sang pahlawan sedang menguasai napas naga ibuki yang dikembangkan oleh generasi ke-15 dan disebut sebagai seni bela diri. Namun pada dasarnya, ini adalah teknik peningkatan tubuh yang dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak pun dapat mempelajarinya dengan mudah. Lamus bertanya padanya dan ia tidak sedang berlatih, tetapi sang pahlawan ternyata sudah menguasainya. Ia terkejut karena teknik itu baru saja diajarkan beberapa jam yang lalu. Zeke memintanya berbalik dan menciptakan jalur penyaluran energi untuk mentransfer kekuatannya. Temannya terkesan dan berpikir bahwa latihan ini mungkin membosankan baginya karena ia sudah mengalahkan Lady Leika. Teknik bela diri pembunuh naga adalah kekuatan yang luar biasa dibarengi dengan ikatan bentuk spasial dalam diri pahlawan dari pertempuran dengan Leika. Ia percaya bahwa bentuk terakhir juga ada yang mampu membunuh naga suci itu sendiri. Zeke penasaran bagaimana teknik naga ini bisa dikendalikan. Karena sang pahlawan telah menguasai semua teknik bela diri naga, ia kembali ke latihan fisik seperti biasa. Saat itu juga, Langis memintanya untuk memberikan pelatihan karena ia ingin tumbuh lebih kuat. Dan sang pahlawan setuju karena ia menganggap temannya itu layak untuk diajari. Tak lama kemudian, Leika juga memintanya untuk melatih dirinya karena cara Zeke mengalahkannya dalam pertarungan tadi membuatnya ini menjadi lebih kuat untuk mengejutkan kakaknya dan sang pahlawan sendiri. Zeke setuju untuk melatihnya juga, tetapi bertanya apakah ia baik-baik saja karena lukanya seharusnya membuatnya terbaring selama sebulan. Namun, karena ia telah menggunakan ramuan penyembuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika tidak, ia pasti harus berbaring di tempat tidur selama sebulan. Leika kembali memastikan apakah ia baik-baik saja jika melatihnya dan tidak butuh waktu untuk dirinya sendiri. Sang protagonis siap melatih kedua talenta muda tersebut. Kemudian, ia bertanya pada Leika apakah ia baik-baik saja dilatih oleh orang yang mengalahkannya. Namun ia siap melakukan apapun demi menjadi lebih kuat dan merebut posisi kepemimpinan. Sang pahlawan bertanya tentang alasan obsesinya pada posisi tersebut yang kemudian dijelaskan oleh Leika bahwa jika ia tidak berhasil mengklaim kepemimpinan, menurut adat keluarga mereka, ia akan berakhir menikah dengan seseorang. Dalam kasus terbaik, ia akan menikahi sepupunya, dan dalam kasus terburuk, orang asing. Sang pahlawan menjadi sangat kesal dan kebenciannya meningkat karena mereka memperlakukan orang seperti ternak. Tak lama kemudian, pengumuman disampaikan mengenai kedatangan instruktur baru yang datang jauh-jauh untuk membimbing mereka meskipun jadwalnya padat. Jadi mereka menyarankan semua orang untuk berterima kasih kepadanya. Freya melangkah masuk mengamati refleks Leika, auranya yang tajam dan sempurna. Mereka memperkenalkannya sebagai Freya. Winky, anggota pasukan mayat naga hitam. Ia menyapa mereka semua dengan hangat dan mengenali Zeke, menanyakan tentang reaksinya yang tidak terkejut. Sang pahlawan dengan percaya diri menyebutkan bahwa tidak ada yang perlu dikagetkan dan menyebutkan keterampilannya yang menarik yang membuat Freya mengerti mengapa sang kepala keluarga begitu mengkhawatirkan anak ini. Sang pahlawan tertarik pada bela dirinya karena tidak ada suara bahkan dari sepatunya. Kemudian, ia menyarankan semua orang untuk lulus ujiannya di mana mereka harus mengambil bola kristal dan menghabiskan 1 bulan di Gunung Naga Beracun. Itu adalah rumah bagi banyak sekali binatang berbisa dan bahkan menyentuh tanaman beracun sedikit saja bisa membunuh siapapun secara instan. Zeke biasa berlatih di sana di kehidupan masa lalunya. Jika bola kristal mereka pecah atau hilang selama tugas, siswa itu akan segera didiskualifikasi dan dikeluarkan dari akademi. Ia menyarankan mereka untuk mengatur napas dengan teknik napas naga dan selama mereka menjaga bola itu tetap utuh, mereka akan baik-baik saja. Mengenai monster, ia menyarankan untuk membunuh mereka atau tidak akan ada makanan untuk bertahan hidup selama sebulan. Para siswa masih memiliki 5 hari tersisa di mana mereka masing-masing bisa memilih dan mempelajari salah satu seni bela diri dasar keluarga Elragon dan bertahan hidup akan menjadi mudah bagi mereka setelah memiliki gaya bertarung. Namun bagi mereka yang tidak bisa berlatih dalam 5 hari ini, ia tidak bertanggung jawab. Anak-anak melontarkan pertanyaan polos tentang apakah ia akan membantu mereka dalam bahaya. Namun seperti yang diharapkan dari keluarga Elragon, hanya yang kuat yang bertahan. Jadi jika seseorang tidak bisa menang, dia akan mati begitu saja. Kepanikan menyebar saat para siswa, sementara sang pahlawan bertanya-tanya apakah keluarga ini telah berubah sedemikian rupa. Saat itu juga, Freya membagikan manual untuk setiap senjata. Saat Lamus berjuang untuk memilih senjatanya, Zeke menyarankannya untuk memilih tombat yang ia gunakan dalam tes sebelumnya. Ia bahkan menyarankan Leika memilih kapak yang akan menutupi kekurangannya. Setelah itu, Freya menasihati semua orang untuk berlatih seolah-olah hidup mereka bergantung padanya atau mereka akan mati. Ia lebih lanjut menginformasikan bahwa selama ujian, Senior akan mencoba mencuri bola mereka sebagai bagian dari tugas mereka. Namun karena hutannya sangat besar, kemungkinan mereka berdua berpapasan sangat jarang. Gelombang ketakutan menyebar di antara para siswa. Zeke menyarankan mereka
mereka untuk membentuk tim jika mereka tidak bisa menanganinya sendiri, sementara ia memutuskan untuk pergi sendiri. Ia dengan santai mengajak mereka makan sebelum latihan. 5 hari kemudian, akhirnya tiba waktunya untuk ujian mereka. Saat mereka semua berkumpul untuk memasuki hutan, Langus dengan gugup berbicara bahwa waktunya telah tiba, sementara Leika mengangguk setuju. Ia mempertanyakan dirinya sendiri apakah ia benar-benar bisa bekerja di sampingnya dan bergumam bahwa banyak yang berasal dari keluarga bangsawan sementara ia hanya rakyat jelata. Teman-temannya muncul dari belakang dan memberitahunya bahwa ia berada di level yang sama dengan mereka. Selainnya melangkah masuk dan menyatakan ia juga tidak percaya mereka bekerja dengan Leika. Leika dengan tenang menjawab bahwa tidak ada yang perlu diragukan dan mengingatkan mereka bahwa semua dipilih berdasarkan kemampuan mereka. Langus mempererat pegangannya pada batang tombak dan bersumpah untuk memberikan segalanya, dan Raimon berjanji untuk memenuhi ekspektasinya. Leika menjadi ceria dan mengandalkan mereka, lalu menoleh ke Zeke dan bertanya apakah ia yakin tentang pergi sendiri. Ia mengangguk dengan percaya diri sementara yang lain menjadi gugup. Leika mengakui bahwa ia merasa gugup juga, tetapi Zeke mengangkat alisnya dan memberitahunya bahwa semua orang di sana cukup berbakat. Ia mempertanyakan kepastiannya dan Zeke memberitahunya bahwa ia dan yang lainnya tajam dan tes tim mereka akan mudah. Sementara Langus bergumam bahwa Zeke selalu tetap percaya diri, instruktur baru melangkah maju dan menarik perhatian mereka. Ia mengamati mereka dengan cermat dan memuji pembentukan kelompok mereka serta menyatakan bahwa kerja sama tim akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Ia meminta bola kristal mereka dan menjelaskan bahwa masing-masing harus melindungi milik mereka sendiri sampai uji coba 1 bulan di gunung beracun karena semua bola itu identik. Zeke bertanya-tanya apakah kehilangan satu berarti mereka bisa menggantinya. Freya melanjutkan dan menjelaskan bahwa di gulu mereka akan menghadapi senior yang akan mencoba mencuri bola mereka. Seorang siswa bertanya apakah ada di antara mereka yang belum mencapai level bintang 1, sementara siswa lain mengklaim bahwa tugas itu terdengar mudah. Freya memerintahkan mereka untuk segera memulai ujian. Mereka bergegas menuju gunung. Leika menoleh ke Zeke dan memberitahunya bahwa ia akan menemuinya setelah ujian, lalu memerintahkan kelompoknya untuk bergerak. Zeke melambai dengan tenang dan Freya bertanya apakah ia tidak gugup. Ia tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia baik-baik saja, lalu melangkah maju saat Freya mengawasinya dengan rasa penasaran yang tenang. Saat cahaya bulan menyebar, seorang perwira di sampingnya bertanya apakah ujian itu terlalu keras bagi para siswa. Perwira lain setuju dan mengatakan kelompok itu masih kurang pengalaman tempur dan bertanya-tanya berapa banyak yang benar-benar akan bertahan. Freya meyakinkan mereka bahwa monster di gunung itu tidak terlalu kuat dan kerja sama tim akan membantu mereka bertahan hidup. Perwira itu mengangguk setuju dan Freya bergumam tentang melepaskan sesuatu. Ia meminta kepastian, tetapi Freya menepisnya sebagai sesuatu yang sepele, lalu memerintahkan kelompok lain untuk menuju ke hutan. Saat tim bergerak maju dan melihat seorang siswa sendirian, seorang pemanah segera menembakkan panah, tetapi Zeke menangkapnya dengan mudah dan menyeringai. Mereka menatap dengan tidak percaya dan bergumam kebingungan, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, ia berlari ke depan dan memberi syarat agar permainan yang sebenarnya dimulai. Selinnya menghajar monster dengan kekuatan penuhnya saat makhluk lain melompat dari belakang, tetapi Raimon mengangkat perisainya dan menembusnya. Langus menyerbu ke depan dengan tombaknya dan menusuk monster lain. Leika memuji mereka dan ketika mereka menoleh padanya, mata mereka terbelalak melihat tumpukan monster katak mati di sekelilingnya. Mereka mengklaim bahwa ia benar-benar membasmi terlalu banyak sendirian. Ia terkekeh pelan dan berkomentar bahwa level bintang gua miliknya tentu membantu. Ia menambahkan bahwa mereka berdua telah mendapatkan 1 bintang sejak minggu lalu, sementara Langus menundukkan kepalanya, tetapi yang lain menyemangatinya, memberitahu bahwa ia akan segera mendapatkan bintangnya. Leika setuju dan menyatakan bahwa mengalahkan monster kata tanpa bintang bukanlah prestasi kecil dan memuji permainan tombaknya yang sempurna setelah berlatih dengan Zeke, lalu memerintahkan mereka untuk kembali sebelum malam tiba. Saat mereka mendekati markas mereka, Leika berhenti saat melihat seorang siswa senior menunggu di depan. Senior itu menyeringai sementara Leika bertanya apakah ia punya nyali untuk mencuri bola mereka. Kelompok itu menegang dan Raimon mengangkat perisainya. Senior itu mengangguk dan mengklaim bahwa ujiannya sendiri adalah mencuri bola dan mengakui ia tidak menyangka akan bertemu dengan markasnya terlebih dahulu. Leika memperingatkannya untuk pergi sebelum mereka membunuhnya, menyatakan bahwa ia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Sebelum ia bertindak, 3 senior lagi muncul dari belakang. Pemimpinnya menghunus pedangnya dan menyerangnya, memerintahkannya untuk menyerah. Ia menghindar dan yang lainnya bergegas maju. Raimon memasang perisai. Selinnya melawan dengan kekuatan dan Langus berjuang untuk bertahan. Sementara lawannya menuntut kristalnya, tetapi Langus mengingat nasihat Zeke ketika ia pernah bertanya bagaimana menghadapi musuh yang kuat. Deke telah memberitahunya bahwa mustahil baginya untuk menang melawan 3 petarung senior atau lebih. Namun, masih ada cara. Langus bertanya tentang metodenya dan Zeke tersenyum serta menginstruksikannya untuk mencari celah. Langus bertanya bagaimana cara menemukannya dan ia menyuruhnya untuk bertahan dan terus melakukannya sampai lawan meneksposnya karena yang lebih lemah tidak bisa memaksakan celah sendirian. Langus telah mengepalkan tangannya dan bertanya apakah ia benar-benar bisa bertahan selama itu. Zeke menjelaskan bahwa daya tahan itu sendiri memenangkan pertempuran dan bahwa mengalahkan yang lebih kuat melalui kesabaran adalah lebih besar daripada kekuatan dan hanya Leika yang mungkin menjadi pengecualian untuk aturan itu. Zeke telah mengingatkannya untuk pertama-tama percaya pada diri sendiri dan tidak berpikir berlebihan. Tumbuh saja dan serang
saat kesempatan muncul. Sekarang Langus mengertakkan giginya dan tetap pada posisinya. Dan ketika lawannya melonggarkan penjagaannya sejenak, ia menyerbu dan menusukkan tombaknya tepat menembus lawannya. Sementara itu, Leica terus bertaruh melawan lawannya sendiri. Senior itu melawan tetapi menyadari kekuatannya melampaui miliknya. Meskipun keduanya bintang 2, ia tahu bahwa itu berkat nasihat Zeke dan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan yang menentukan. Ia bergegas ke tinnya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mereka bersorak dan Selina memberi selamat kepada Langus karena mencapai bintang 1 sementara ia masih tidak percaya. Leica tersenyum dan berkomentar bahwa dengan semua orang yang memegang bintang sekarang, mereka bisa selamat dari ujian dan bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan Zeke. Dari kejauhan, seorang gadis dari kelompok terakhir berlari, gemetar dan bertanya monster macam apa dia. Di sekelilingnya terbaring tubuh anggota lainnya dan Zeke berdiri di antara mereka. Para senior yang berhamburan lari sambil berteriak untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Mereka telah bertemu dengan monster sungguhan, satu yang dengan santai melumpuhkan mereka. Sementara itu, bocah kita sedang bersantai, menyebut mereka pengecut karena melarikan diri. Bro pada dasarnya berkata, aku tidak terjebak di sini bersamamu, kamu yang terjebak di sini bersamaku. Anak-anak itu berlari lebih cepat dari Usain Bolt hanya untuk melarikan diri dari siswa tahun pertama yang inferior. Mereka adalah orang yang seharusnya memburunya, tetapi situasinya telah berbalik. Seorang senior terpeleset dan jatuh. Itu seperti adegan horor saat ia melihat Zeke dengan dingin memerintahkannya untuk berdiri dan setidaknya mencoba melawannya. Mata emasnya menatap ke dalam jiwa anak ini, membuatnya menyesali setiap keputusan hidupnya. Begitu buruknya sampai-sampai anak itu pingsan karena ketakutan. Dan saya membayangkan tatapan Batman pasti terasa sama bagi musuh-musuhnya. Zeke sedikit kecewa betapa mudahnya baginya untuk membongkar kelompok itu, meskipun mereka bertindak begitu tangguh dan sejago di awal saat mengeroyoknya. Menyadari seseorang memata-matainya dari sebuah titik, Zeke memanggil orang ini untuk segera keluar. Melihat mereka menolak untuk keluar, ia menganggapnya sebagai tanda bahwa ia tidak melanggar aturan apapun dan bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Ngomong-ngomong, orang yang memata-matainya terungkap sebagai Kapten Naga Senior. Pria ini tertegun melihat siswa tahun pertama biasa menghajar seniornya, dan anak yang sama bahkan berhasil memanggilnya karena memata-matainya. Tertarik, sang kapten bermaksud melaporkan situasi tersebut kepada pemimpinnya. Ia kembali ke wanita berambut merah yang menuntut laporan misi. Anak buahnya memulai dari awal sekali. Dalam 1 minggu durasi tes, 32% anak-anak telah gugur, tetapi mereka yang selamat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang berarti jumlahnya tidak akan turun lebih rendah dari itu. Namun saat ia bertanya tentang kondisi para senior, anak buahnya ragu untuk memberikan tanggapan. Pria yang sama yang mengamati segalanya mengungkapkan bagaimana para senior berlari demi nyawa mereka. Sang instruktur tertegun dengan kata-katanya. Itu tampak begitu membingungkan karena tidak ada monster di luar level para senior yang mengancam nyawa mereka. Jadi, pertanyaan besarnya adalah mengapa mereka lari? Pria itu menyebutkan satu nama, itu Zeke. Ia telah menjadi bencana, kematian bagi para senior, sendirian memburu mereka seperti serangga. Tidak ada yang ingin berada di dekatnya lagi. Ia menebas mereka tanpa henti, dan ia malah yang lakukan pengejaran. Ini adalah situasi yang begitu tidak normal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan ketika Zeke adalah putra sang patriark, anak itu gila. Ia bukan hanya seorang jenius, ia adalah talenta generasi yang bisa diklasifikasikan sebagai monster sungguhan untuk usianya. Bahkan instruktur mengingat interaksi singkat namun aneh mereka. Menyadari bahwa strateginya sejak awal adalah bergerak sendiri, mengetahui bahwa ia akan melepaskan neraka kepada korbannya. Sederhananya, Bru bahkan tidak pernah mempertimbangkan gagasan untuk diburu. Ia justru sangat senang melakukan berburuan. Ulasannya yang faktual tentang Zeke memikat anggota pasukannya sampai tiba-tiba mereka menyadari kedatangan sesuatu yang telah mereka tunggu-tunggu. Freya memberitahu pekerja untuk menurunkannya di tempat sementara anggota pasukan lainnya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Wanita ini terus meningkatkan kesulitan ujian dan bermaksud untuk melepaskan semacam monster di level bintang 3. Bahkan senior seharusnya tidak bisa menahannya. Ibu-ibu sadis itu meyakinkan mereka bahwa ia membuat penyesuaian tertentu. Pertama-tama, itu dikondisikan untuk hanya menargetkan siswa level bintang 2 atau lebih. Ini berarti anak-anak tanpa bintang atau bahkan dengan 1 bintang tidak akan terpengaruh. Tapi pertanyaan besarnya adalah mengapa ia melakukan ini sama sekali. Menariknya, Freya mengungkapkan bahwa itu adalah perintah langsung dari Lord Elragon, kepala keluarga. Ia benar-benar penasaran dengan hasil ujian ini, terutama mengenai monster yang disebut Zeke itu. Ia bertanya-tanya apakah anak itu bisa menangani sesuatu dengan kaliber ini dan menginstruksikan anak buahnya untuk melepaskan makhluk itu saat fajar. Fajar pun tiba. Langis dan Selene langsung merasakan tanah bergetar. Naluri tajam Lady Leica memberitahunya bahwa sesuatu sedang datang, bahkan lebih jahat daripada senior yang mereka hadapi. Pada awalnya, Langus berasumsi bahwa itu pasti semacam monster besar, tetapi Leica tahu betul bahwa apapun itu menakutkan. Gemuruh tanah berlanjut, mengejutkan para siswa saat mereka semua mulai khawatir. Leica segera menyadari bahwa pohon di belakang mereka tumbang, jadi ia meraung agar semua orang menyingkir. Untungnya, ia bisa melindungi Selene, dan Raimund berhasil menjaga Langis, memastikan tidak ada dari mereka yang terluka. Terguncang oleh jatuhnya pohon yang tiba-tiba, Leica mencengkeram pedangnya untuk menantang ancaman tersebut. Sementara Langis dan yang lainnya menatap makhluk itu dengan mata ketakutan. Monster yang menjulang di depan mereka adalah golem batu yang mengerikan, sesuatu yang tidak pernah mereka sangka akan mereka temui di gunung. Saya suka bagaimana ini adalah versi isekai dari mendapatkan pertanyaan di luar silabus untuk ujian Anda. Sementara itu, bocah kita berada di lokasi yang sama sekali berbeda, duduk di
di atas mayat monster dan senior yang tidak sadarkan diri. Penggemar manhwa sejati akan ingat adegan akrab dengan Arthur dari awal setelah akhir. Ngomong-ngomong, orang ini bosan setengah mati. Ia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Bertingkah seolah ia adalah Gojo dari ujian ini. Tapi kemudian tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di kejauhan. Ini bukan monster biasa. Ini sesuatu yang lebih tinggi dari 2 level kelas yang membuatnya bertanya-tanya. Apakah instruktur mencoba mengiriminya pesan berkode? Tetap saja, Anne menggunakan makhluk ini untuk melawan anak-anak yang paling tinggi hanya bintang 2. Selain itu, instruktur Freya seharusnya memberitahu mereka tentang ini di awal ujian. Tapi kemudian ia menyadari bahwa wanita sadis ini melepaskannya dengan sengaja, membuatnya bertanya-tanya tentang rencana mereka. Namun, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyembuhkan kebosanannya. Karena termotivasi, Bro melompat dari tumpukan korbannya dan menjadikan monster kelas 3 sebagai target barunya. Sayangnya, ia harus menghabiskan waktu sebentar untuk pergi ke sana karena letaknya jauh dari tempatnya. Kembali ke serangan golem, Selene mencoba menebas monster batu itu dengan pedangnya, dan tentu saja, sepertinya tidak ada kerusakan pada tubuh kerasnya. Tidak ada satu goresan pun, tapi entah bagaimana Raimon berpikir dia adalah karakter utama dan memukulnya dengan perisainya. Sekali lagi, tidak ada goresan sama sekali. Akhirnya, Lady Leika masuk ke mode Zen itu dan mengaktifkan teknik kilat petir gayanya. Langkah pamungkas itu baru saja nyaris menggores makhluk itu. Ini mengonfirmasi bahwa hanya serangan yang dipenuhi aura yang dapat merusak kulit luar golem, yang berarti siapapun di bawah peringkatnya praktis tidak berguna di sini. Langis memohon padanya untuk membuat rencana sementara ia mengumpulkan mereka, menjelaskan strategi konyolnya untuk berperan sebagai umpan demi mengalihkan perhatian monster itu, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada dari mereka yang ingin mengikuti rencana ini karena itu berarti ia akan ditinggalkan. Tapi Leika pada dasarnya menyebut mereka NPC lemah yang hanya akan menghalangi jalannya. Ia berhasil memberikan sedikit kerusakan bahkan setelah melakukan serangan aura yang kuat yang berarti sisanya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan persahabatan pola pikir Naruto mereka. Kata-katanya benar dan meskipun benar bahwa mereka tidak bisa menjatuhkannya, Raimon melangkah maju dengan perisainya, berjanji untuk mendukungnya hanya untuk memastikan ia mendaratkan semua serangannya. Leika berpikir ini adalah tindakan gegabah, tetapi Langis dan Selene juga siap untuk mendukungnya, asalkan ia bisa memberikan semacam kerusakan. Kekuatan persahabatan meyakinkannya, dan ia memerintahkan teman-temannya untuk melindunginya sementara ia bersiap. Lady Leika mengisi serangannya dan melesat melewati mereka dengan aura yang menggelegar. Golem bereaksi cepat untuk menghancurkannya ke tanah, tetapi Raimon ada di sana untuk menahan beban pukulan. Bahkan saat itu membuat tubuhnya tertegun hanya untuk memblokir satu pukulan. Ia mengambil waktu istirahat sementara Langis dan Selene bergantian untuk mengalihkan perhatian golem dengan serangan berulang mereka. Ini memungkinkan penyerang utama, Leika, untuk melompat ke golem dari belakang dengan tebasan udara, mengaktifkan seni pedang besar roh petirnya. Ia menghantam raksasa itu dengan petir ilahi, meninggalkan jejak petir di langit. Setelah serangan berakhir, monster itu sepertinya tidak terlihat dimanapun. Langis datang untuk menyelamatkannya saat Leika tampak terhuyung dan tersesat. Ia menggunakan semua energinya hanya untuk mengaktifkan kartu as terakhir itu, tapi setidaknya mereka berhasil menyingkirkan monster itu, jadi ia senang Raimon dan yang lainnya baik-baik saja. Tapi itu ternyata menjadi kesalahpahaman terbesar mereka. Saat golem tiba-tiba muncul dari asap, mengulurkan tangannya ke arah Leika yang tidak terjaga. Pada akhirnya, monster itu mencengkeramnya. Sementara teman-temannya tidak berguna untuk membantu, ia tahu ia membuat kesalahan besar tanpa memastikan pembunuhan itu. Sementara Selene ketakutan melihat bagaimana monster itu masih berfungsi dengan baik, bahkan setelah ledakan kecil, Langos ingin bermain sebagai pahlawan dan menyerbu masuk dengan tombaknya untuk membantunya. Tetapi golem itu dengan santai mencengkeramnya, menyebabkan Langus berteriak khawatir. Tiba-tiba, sebuah pohon raksasa dilemparkan jauh dari langit melecut ke arah golem. Monster itu dihancurkan dengan berat pohon tersebut, secara bersamaan membebaskan Leika dalam prosesnya. Langis dan kelompoknya membawanya keluar dari area berbahaya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zeke tiba dengan pintu masuk khususnya, bergabung dalam semua kesenangan. Ia bahkan tidak peduli dengan teman-temannya dan merasa sangat gembira atas kematian korban berikutnya. Sebelum semua ini terjadi, ia bisa melihat serangan terakhir Leika yang luar biasa dari jauh. Ia tahu bahwa kelompoknya mencoba mengalahkan monster itu, tetapi merasa dirinya sangat terbatas untuk mencapai mereka tepat waktu. Di masa jayanya era Kobe Bryant, ia akan langsung berteleportasi dengan kecepatan gila. Meskipun kelompok Leika cukup bagus, mereka tidak bisa mengalahkan monster bintang 3. Ini lebih seperti permainan bertahan hidup bagi mereka. Hitung mundur sampai mereka musnah. Mengetahui bahwa ia tidak bisa berlari cukup cepat, bocah kita memutuskan untuk bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Memukir jarinya ke dalam jantung pohon, ia menariknya langsung dari tanah, menunjukkan tingkat kekuatan gila untuk seorang anak. Kemudian bocah ini mengirim pohon itu terbang entah kemana, berharap pohon itu mungkin menjadi rudal balistik dan mengenai monster itu. Zeke merasa sangat senang dengan apa yang baru saja ia lakukan karena teknik melempar pohon ini sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia berbicara tentang seni pengasuhan naga. Manual tempur Ragon diberikan kepada siswa sebelum mengikuti ujian. Itu adalah buklet teknik biasa, dan itu bukan gaya yang tepat tetapi panduan untuk membuka kekuatan yang lebih efisien. Hal baiknya adalah itu terbukti membantu Zeke karena di kehidupan masa lalunya, ia memanfaatkan
menggunakan serangan jarak jauh sebagai kepala pertama. Pokoknya, setelah melempar pohon itu, Shiki mulai berlari lagi. Kembali ke masa sekarang, dia menyapa teman-temannya yang terkejut melihatnya. Lamus mengingatkannya tentang golem berbahaya yang datang untuk membunuh mereka semua. Namun bukannya melarikan diri, Shiki malah merasa terhibur untuk menantang monster kuat tersebut. Menariknya, makhluk itu tampaknya tidak memiliki kekuatan hidup meski auranya terasa nyata. Saat dia sedang asik mengobrol, Behemoth bintang 3 itu melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Pukulan itu menghantam Shiki secara telat, tapi inilah kejutan utamanya. Bocah ini menangkapnya hanya dengan satu telapak tangan. Berkat IQ bertarungnya yang jenius, dia bisa langsung tahu bahwa monster itu tidak akan mempan diserang dengan serangan biasa. Dan meskipun dia bisa dengan mudah melenyapkannya dengan aura, dia tidak ingin menyelesaikannya terlalu cepat. Leica menyaksikannya seolah sedang mempermainkan monster yang sebelumnya membuat mereka kewalahan. Bagaimanapun, golem itu mencoba menghantamnya dengan kedua tangan, membuat Shiki merenungkan kecepatan luar biasa monster itu. Bahkan untuk ukuran raksasanya, dia akhirnya berhasil menahan hantaman tersebut meskipun merasakan sedikit ketidaknyamanan dalam prosesnya. Shiki memberitahu teman-temannya untuk menjauh dari pertarungan agar tidak terluka. Ia membuat mereka segera melarikan diri dari area tersebut. Sekarang setelah dia tidak perlu khawatir untuk bertindak habis-habisan, Shiki menggeser tumpuannya dan akhirnya mengempaskan monster yang ukurannya 10 kali lipat darinya. Dia masih harus mengatasi cangkang keras makhluk itu dan bertanya-tanya apakah bagian dalam golem itu sama kokohnya. Untuk memuji teorinya, dia memperkuat sebuah pukulan, dan dengan kilat menghantamkannya ke tubuh golem. Jurus ini adalah bentuk pertama dari seni tempur Dragon Destroyer, yang ia gabungkan dengan gaya ledakan kedua untuk menghancurkan bagian dalam golem. Aspek ledakan dari tekniknya tidak hanya berfokus pada memecahkan cangkang, tetapi benar-benar menghancurkan makhluk itu dari dalam. Dan begitu saja, dengan satu gerakan, sang protagonis langsung menumbangkan makhluk tersebut setelah mendapatkan sedikit kesenangan dari pengalaman itu. Sebulan berlalu setelah ujian berakhir, dan kita sampai di kediaman utama keluarga Elragon. Di sini, Shiki dipanggil, yang membuatnya merasa sangat kesal. Dia merenungkan akhir dari ujian sebelumnya, karena tidak ada hal signifikan yang terjadi setelah insiden golem. Anggota kelas Shiki yang berusia 7 tahun akhirnya berkurang hingga 70%, tetapi mereka yang bertahan menjadi akrab dengan kematian dan akhirnya mencapai level bintang 1. Tak lama setelah ujian berakhir, Shiki dipanggil paksa untuk menemui sang patriar, ayahnya. Sambil berjalan melewati lorong, dia menggumamkan kekesalannya sementara Freya mengingatkan bocah bebal ini untuk memberikan rasa hormat yang pantas kepada sang patriar. Freya mengomel tentang bagaimana dia berperilaku dalam ujian dan pada dasarnya mengundang kehancurannya sendiri, tetapi pemuda kita tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Freya membentaknya karena telah menghancurkan ujian para senior, menyerang dan memburu mereka padahal sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu, tidak ada satupun senior yang berhasil mendapatkan bola kristal untuk ujian pribadi mereka. Mereka bahkan harus mengulang ujian tersebut. Begitulah parahnya dia menghabisi mereka. Freya merasa frustrasi dengan tindakannya dan memohon padanya untuk memperbaiki nada bicaranya yang tidak sopan saat bertemu sang kepala keluarga. Saat mereka berdua akhirnya tiba di depan pintu patriar, alasan Freya terus menasihatinya untuk merendah dan bersikap rendah hati adalah karena jika dia tidak melakukannya, dia benar-benar akan dilenyapkan dari muka bumi. Lord Elragon adalah pria kejam yang sama sekali tidak peduli pada anak-anak, dan Freya tidak ingin Shiki dibantai begitu saja. Bahkan bocah kita pun merasa terintimidasi setelah mendengar hal itu. Sebelum memasuki ruangan, Freya mengumumkan pangkat dan tujuan misinya. Sang patriar memberinya izin untuk masuk, jadi mereka berdua pun melangkah ke dalam. Shiki dengan santai menatap pria yang sedang duduk di mejanya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan kepala keluarga. Lord Elragon merasa sedikit kesal dan bahkan tanpa menyapa, pria itu langsung menuntut penjelasan mengapa bocah itu menyerang kakak kelasnya. Menanggapi dengan santai, Shiki mengungkapkan kekesalannya, mempertanyakan apakah dia melanggar aturan dengan menyerang. Tanggapannya membuat sang patriar bingung. Sementara bocah itu terus berargumen bahwa satu-satunya syarat ujian adalah bertahan hidup selama 1 bulan dengan bola kristal tetap utuh. Tidak ada detail atau syarat lain yang disebutkan, jadi dia hanya mengikuti apa yang ditugaskan padanya. Shiki langsung mengkritik ayahnya, mengatakan bahwa dia seharusnya menyebutkan aturan apapun sebelum ujian dimulai. Wajah Freya menunjukkan segalanya. Dia ketakutan setengah mati karena baru saja memberitahunya untuk tidak mendebat. Dia bahkan mencoba menyadarkannya sementara ayah bocah itu melepaskan aura yang mengerikan, membuatnya gemetar di tempat. Tekanan luar biasa itu saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Dengan tekanan seperti ini, Freya mengira Shiki akan dibunuh. Sebaliknya, Shiki tidak merasakan apa-apa dan malah mengejek ayahnya lagi karena menggunakan trik picik. Hanya karena sedikit gangguan. Sang patriar terpaku melihatnya tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Dia menyelidiki lebih lanjut dengan bertanya bagaimana bocah itu berhasil mengalahkan tidak hanya sekelompok senior, tetapi juga golem bintang 3. Seolah itu belum cukup luar biasa, bocah 7 tahun ini baru saja menahan tekanan auranya yang luar biasa dengan mudah. Tidak masuk akal bagi penglihatannya bagaimana seorang anak laki-laki sepertinya bisa memanifestasikan kekuatan yang begitu besar. Shiki menyadari bahwa fokusnya beralih pada sumber kekuatannya, dan alih-alih menjelaskan dengan benar, dia hanya menyebutnya sebagai kejeniusan pribadinya. Keangkuhan bertemu dengan keangkuhan. Ayah dan anak itu saling menatap tajam. Lord Elragon mengakui bahwa sikap bocah itu memang gegabah seperti yang dilaporkan, tapi itu tidak masalah karena dia tetap berhasil
berhasil mengalahkan golem. Imbalannya adalah sebuah item dari perbendaharaan naga atau akses ke lantai 2 aula naga, sebuah pilihan di antara keduanya. Yang paling mengejutkan bagi Freya adalah bagaimana pria ini berubah dari hampir membunuh putranya menjadi menawarkan hadiah. Mari kita bahas kedua pilihan tersebut. Aula naga dan perbendaharaan naga adalah gudang penyimpanan, masing-masing diisi dengan koleksi senilai 1000 tahun sejak zaman Gilu sendiri. Itu mencakup banyak buku, bahkan buku-buku yang dilarang di era sekarang. Tempat itu bahkan berisi senjata terhebat, artefak, dan setiap item yang mungkin dibutuhkan seseorang. Fasilitas tersebut seharusnya menjadi perbendaharaan utama keluarga, tetapi diawasi dengan sangat ketat sehingga hanya beberapa siswa yang cukup beruntung untuk bisa masuk ke dalamnya. Lantai 2 aula naga juga istimewa, membutuhkan pencapaian luar biasa untuk bisa mengaksesnya. Freya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bocah ini bertingkah kurang ajar, namun tetap diberi hadiah oleh ayahnya. Untuk membuatnya kesal, Zeke menantang ayahnya untuk memberinya akses ke kedua hadiah tersebut. Lord Eldragon menyuruhnya pergi, tetapi bocah itu melanggar perintah langsung dan mengeluh bahwa dia masih punya lebih banyak pertanyaan untuk diajukan. Freya tahu si bodoh ini akan mati konyol karena mulutnya sendiri dan segera menariknya untuk pergi. Dia seperti ibu yang khawatir melindungi anaknya. Namun saat dia menyeretnya pergi, bocah itu meninggalkan pesan terakhir. Zeke mempermalukan ayahnya dengan mengatakan bahwa semakin dia mencoba menekan emosinya, maka dia akan semakin jauh dari gelar yang terkuat. Pada saat itu, Lord Eldragon melihat manifestasi dari kekuatan Zeke yang membuatnya setara dengannya dalam hal potensi. Freya membungkam mulutnya dan membawanya pergi, membiarkan Lord Eldragon merenungkan jenis kehadiran yang baru saja dia rasakan. Di adegan berikutnya, sang instruktur mengomel lagi, meneriaki si idiot itu karena bersikap tidak sopan terhadap pemimpin, mengabaikan semua peringatannya. Zeke sudah mencoba yang terbaik tetapi akhirnya menyerah. Lucunya, ini sebenarnya adalah saat dia menahan kata-katanya yang membuat kita bertanya-tanya hal apa lagi yang bisa dia katakan. Freya tidak mengerti mengapa dia memperlakukan guru dengan hormat tetapi tidak bisa menunjukkan hal yang sama kepada ayahnya sendiri. Mengingat kekuatan dan kepribadiannya yang keras, dia menganggapnya sebagai anak yang tidak biasa, bahkan mulai mempertanyakan identitas aslinya. Sambil menggodanya, Zeke menyatakan bahwa dia hanyalah dirinya sendiri. Freya membatin bahwa setiap orang di keluarga mereka meminum darah naga kuno saat lahir. Kepala keluarga juga membawa kekuatan naga yang unggul, yang berarti secara alami, mereka tidak seharusnya bisa menentang murkanya. Namun, bocah yang sama ini tidak hanya berhasil menantang ayahnya, tetapi juga mampu bertahan. Dia benar-benar sesuatu yang berbeda, dan Freya tidak bisa memahaminya. Karena curiga, dia berniat untuk memeriksa catatan kelahirannya. Namun untuk saat ini, dia mengganti topik dan bertanya mana dari dua hadiah itu yang akan dia pilih. Dengan memasang wajah kecil yang menggemaskan, dia memilih keduanya, yang membuat Freya kesal. Pada akhirnya, Zeke membuat keputusan. Dia sedang mengejar ilmu pengetahuan. Mengingat, dia telah berinkarnasi 1000 tahun ke masa depan, terdapat celah besar dalam pemahamannya tentang zaman sekarang. Itulah sebabnya dia penasaran ingin tahu tentang kemajuan kedokteran dan teknologi. Penggemar terbesarnya, Langis, merayakan keberhasilannya memasuki aula naga. Keduanya merasa bersemangat. Masalahnya, Langis sudah mempelajari teknik pembantaian naga dan seni tombak, tetapi ini adalah kesempatan yang lebih besar baginya untuk menguasai seni bela diri baru. Lady Leika datang, memberitahu bahwa mereka harus bertindak cepat karena ada batasan waktu. Lantai pertama adalah tingkat dasar, dan mereka disuruh meminjam satu buku saja dalam satu waktu, itulah sebabnya mereka harus memilih dengan bijak. Di saat yang sama, Leika mengetahui tentang hadiah pribadi Zeke yang bisa memilih antara perbendaharaan atau aula. Dia terkejut karena Zeke akhirnya memilih aula naga daripada memilih senjata atau sesuatu yang lain. Bocah kita pasti akan melakukan itu jika bukan karena fakta bahwa dia sangat tertinggal dalam pengetahuan era saat ini. Buku-buku di lantai 2 adalah bagian terbaiknya. Buku-buku itu lebih langka daripada yang ada di lantai 1, dan hanya Zeke yang memiliki akses ke level ini. Meski begitu, Leika berpikir tidak ada apapun di perpustakaan itu yang bisa melampaui teknik seni pedang besar Thunderclap miliknya. Saat dia sedang membanggakan diri, Zeke melamun. Di adegan berikutnya, pengawas memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya waktu 5 jam di aula. Sulit untuk mengatakan apakah durasi ini dianggap lama, tapi bagaimanapun, Leika menyusun strategi untuk memilih satu buku yang ingin dipinjam dan menggunakan sisa waktunya untuk membaca buku lain yang tidak bisa dipinjam. Pembaca cepat akan sangat diuntungkan di sini, tetapi Langis tertarik untuk fokus pada satu buku seni bela diri untuk dibaca dalam 3 jam. Sulit untuk memilih buku yang tepat bagi setiap orang, terutama di aula semegah ini. Saat mereka diteleportasi ke dalam, para anggota kelompok menjadi sangat gembira melihat kemegahan aula naga yang melampaui ekspektasi Zeke jauh dari yang dia bayangkan. Dia mengerahkan pandangannya untuk mendapatkan sebuah buku yang akan membuatnya terpana, dan dimulailah pengalaman membaca tersebut. Zeke menjadi sangat bersemangat saat tangannya menyentuh buku-buku itu. Dia dengan cepat melahap konten yang berkaitan dengan sihir dan kekacauan. Terlalu banyak informasi baginya untuk menyerah begitu saja. 1000 tahun telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Ternyata dalam rentang waktu tersebut, dunia mereka akhirnya membentuk hubungan dengan dunia lain. Hampir 900 tahun yang lalu, sebuah retakan raksasa mengguncang realitas mereka, menciptakan dinding dimensi
dimensi yang disebut celah. Dari sanalah muncul dunia lain yang kacau, ranah kekacauan Chonche. Dunia ini dihuni oleh monster-monster yang lahir dari elemen kekacauan. Dan demi menahan murka mereka, orang-orang di dunia Zeke akhirnya membentuk energi purba di dalam tubuh mereka. Keluarga Elragon bertanggung jawab membantu umat manusia melawan arus kekacauan. Hal ini memungkinkan banyak ikatan terbentuk antar keluarga di medan perang. 4 prajurit spesial akhirnya menikahi anggota keluarga Elragon yang kemudian membentuk faksi tipe Na, Faviel, Levas, dan Bahamut. Mereka sekarang dianggap sebagai 4 keluarga besar Elragon. Dan semuanya masuk akal sekarang, terutama saat babi hutan yang mengamuk itu diselimuti energi gelap saat Zeke melawannya. Bahkan aura guntur Laika menunjukkan energi seperti itu. Semuanya berasal dari dimensi yang berbeda. Namun bagian paling menarik yang menonjol baginya adalah evolusi sihir. Dengan hubungan ke realitas gelap, muncullah jenis teknik baru. Sayangnya, Zeke tidak bisa menemukan buku yang berhubungan dengan isi teknik tersebut. Terutama ketika sesuatu yang secemerlang ini seharusnya dia lalukan sebagai bagian dari sejarah. Kegembiraannya begitu keras sehingga menarik perhatian pengawas yang mendesak bocah itu untuk tetap diam saat membaca. Bagian yang paling aneh adalah bagaimana tidak ada kehadiran di sekitarnya namun dia masih bisa mendengar suara itu. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah ini sihir yang sama, teknik baru yang sama, sesuatu yang bisa digunakan melalui suara. Tetapi masalahnya adalah selain energi purba biasa, dia tidak bisa membedakan apa yang istimewa dari teknik itu. Tiba-tiba, semua bukunya melayan dalam jejak warna kuning, melayan dengan sendirinya. Zeke tidak bisa menahan reaksinya dan merasa geli dengan teknik tersebut. Pengawas menyuruhnya diam lagi, tetapi Zeke tidak bisa menahan reaksinya di ambang mengalami tingkat pertumbuhan yang baru. Saat dia sibuk membuang-buang waktu karena terlalu bersemangat, perpustakaan tiba-tiba mulai menutup akses darinya. Benang-benang ether menahannya sebelum melemparkannya keluar pintu. Zeke nyaris tidak bisa menyeimbangkan diri saat mendarat mempertanyakan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Dia ingin mempelajari teknik ether yang sama dan menuntut pria itu untuk menggunakannya lagi. Bahkan Langis tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Sementara Lika bingung mengapa hanya Zeke yang terlempar keluar, tidak seperti mereka semua. Untungnya, Langis menemukan manual seni bela diri menarik yang dia pinjam yang disebut teknik tumbak Cloud Water. Lalu ada Selene yang mempelajari seni gerak bersama dengan teknik pedang Wind Blossom. Raimund mendapatkan bagiannya dengan latih teknik pedang Elragon Guardian di perpustakaan. Dia bahkan mendapatkan buku untuk keterampilan berisainya. Pada dasarnya, mereka akhirnya mempelajari seni bela diri yang sama dengan yang diciptakan Zeke di kehidupan sebelumnya saat sedang iseng. Akhirnya, dia bertanya pada Leika, berharap untuk mengetahui apa yang dia dapatkan dari pengalaman itu. Dia menunjukkan sebuah buku berisi teknik pedang besar Heavy Wave yang telah dikembangkan oleh Lord ke-15. Ini adalah kedua kalinya Zeke mendengar tentang generasi ke-15 yang lain, membuatnya bertanya-tanya apa yang begitu istimewa darinya. Bagaimanapun, Lord ke-15 juga bertanggung jawab langsung atas penciptaan seni tempur pembantai naga. Sekarang, meskipun bocah kita membuat banyak teknik yang menjadi manuskrip penting di aula tersebut, banyak diantaranya adalah versi yang lebih baik dari apa yang dia ciptakan. Ini berarti Lord ke-15 bertanggung jawab atas kemajuan mereka, yang bahkan mengesankan sosok seperti Zeke sendiri. Awalnya, dia mengira kehidupan sekolahnya tidak akan berisi apa-apa selain kebosanan. Namun sekarang, dia bersemangat untuk perjalanan yang akan datang. Kita mendapatkan lompatan waktu besar yang membawa kita ke 5 tahun di masa depan. Di sini, Leika yang berusia 12 tahun sedang melihat sekeliling untuk menemukan Zeke dan teman-temannya. Dia mengetahui dari Langis bahwa bocah kita sedang berada di lapangan latihan. Berbicara tentang lapangan latihan, Zeke saat ini sedang berhadapan dengan 3 temannya, setelah menjadi jauh lebih kuat seiring bertambahnya usia.